Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini mata kuliah untuk tugas gambar penambang melintang ya, untuk kelas A. Yang kelas B tidak wajib ikut. Ini saya lihat kelas B banyak yang masuk. Ini hanya untuk kelas A saja, yang untuk tugas gambar penambang melintang. Yang kelas B silakan live dari room. Ya, Pak. Baik, Pak. Rustin kelas A atau kelas B? Ingat saya Rustin kelas B ya? Oke, kita masuk ke materi review materi ya, review materi dari tes gambar penambang melintang atau steel plan. Di sheet yang pertama itu, di sheet pertama yang di Excel itu menjelaskan tentang definisi ukuran utama, kemudian kapal sampean itu dimensinya berapa, sampai ke jarak guarding, kemudian jenis dari konstruksi sampean ya. Kemudian pada load approximation dibahas lebih detail terkait beban yang bekerja pada konstruksi ya. Ini kalau sampean lihat ini ada termasuk ada set ya, set apa namanya, jarak beban terhadap baseline-nya. Sudah ini sampai ke load approximation atau perkiraan untuk perhitungan beban di lambung, dasar, geladak, hubdek, budek, didek, nafdek, kemudian di area depan kapal, di area depan, kemudian pada bottom, pada tangki-tangki, sampai yang terakhir pada dinding ya, dinding pada area accommodation. Setelah itu menghitung plate thickness, menghitung plate thickness dari kapalnya sampai atau ketebalan dari plat untuk produksi sampannya. Kalau sama lihat di sini perencanaan tebal plat ini kan sudah semua ya. Kemudian di rekapitulasi secara singkat di kanannya dari perhitungan yang di kiri, kemudian pembulatan ya, berdasarkan fit ini juga. Kemudian setelah plate thickness, sampai masuk ke mid ship section. Ini tebel plat ini langsung bisa digambar untuk konstruksinya. Sampai ke bagian bawah yaitu di tebal plat sekat melintang ya.
Yang bawah ini tidak perlu dihitung karena ini adalah untuk konstruksi jenis kapal membawa muatan umum termasuk kontainer, ada ice cover-nya. Kalau tanker nggak ada. Kemudian masuk ke midship section. Midship section itu perhitungan pada area tengah kapal. Perhitungan konstruksi ruang muat. Nah, karena ini adalah gambar sistem konstruksinya adalah sistem konstruksi manjang yang kapalnya lancang kuning ini ya. Maka tinggi dasar ganda, center girder, penumpu samping, dan juga dihitung juga yang di kanan ini adalah jenis konstruksi ya, jenis konstruksi yang sangat rekapitulasikan. Di sini ada perhitungan dari profil L, profil T, kemudian karena ini adalah kapal general cargo. General cargo ada cover-nya, ada konstruksinya juga. Ini untuk midship section. Midship section itu nanti rekapitulasi sederhana berapa ukurannya, tingginya berapa, dan ini langsung harus digambar ya. Sampai nanti ke bawah untuk midship section itu di modulus penambang yang zaman mengambil dari dari tabel penampang perintang di A1, A2, aneks BKI, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, sampai ke A9. Aneks. Yang dulu sudah sempat saya berikan ke Mas Albert ya, untuk aneksnya. Aneks itu untuk menghitung kalau nanti ketemu modus penambangnya, maka nanti konstruksinya berapa sekian. Ini nanti sampai ke bawah pada konstruksi di midship section. Kemudian strut untuk double bottom, kemudian untuk senta sisi sampai ke senta sisi. Kemudian masuk ke machinery space. Machinery space ini sebenarnya adalah area di belakang ya, 0,2 sampai 0,2 L construction atau 0,2 LPP yang di sini. Nah, yang di sini. Jadi di area 0,0 sampai 0,2 LPP atau L construction. Machinery space sebenarnya di area belakang. Nah, di area mesin itu pasti konstruksinya adalah konstruksi melintang. Maka sampai nanti menghitungnya adalah sebagai sistem konstruksi melintang. Di kanannya nanti direkapitulasikan. Konstruksi alasnya, penumpu bujur, konstruksi lambungnya. Ini perhitungannya sampai ke watertight floor, modus penampang. Kemudian gading biasa di twin deck, gading besar pada kamar mesin, ada modus penampang juga gading besar di twin deck, dan di penegar vertikal pada sekat kedap melintang ruang mesin. Dan untuk konstruksi geladak, geladak itu kan teman punya beberapa geladak main deck, second deck. Nah, itu balok besar pada geladak kamar mesin, pada main deck, pada twin deck balok besarnya berapa, sampai nanti di bawah, itu gading biasa pada sampai ke atas ya, di deck, book deck, kemudian orchestral deck,
kemudian sampai ke bridek, kemudian bridek yang di atas ya, di atasnya bridek. Ini hasil dari perhitungan langsung harus digambar, karena kalau nggak digambar nanti tidak tahu di mana posisi dari masing-masing konstruksi yang sedang sampai hitung. Setelah itu peak contraction. Peak contraction itu ceruk haluan dan ceruk buritan. Tangki ceruk haluan dan tangki ceruk buritan. Ada dua ya. Jadi konstruksi ceruk haluan di area depan dan tangki ceruk buritan. Tangki ceruk buritan yang di atasnya nah, ini ceruk buritan ya. Sampai ceruk buritan. Ini dihitung kemungkinannya yang untuk ceruk buritan tidak bisa digambar karena sama nanti penampang gambar di midship di area buritan itu di ruang mesinnya, bukan di area buritan. Tapi perlu sama hitung. Yang di area depan, karena konstruksi yang sama gambar di depan adalah konstruksi dari pada sekat depan atau di daerah locker, maka di ceruk haluan ini sama hitung sama gambar, ini nanti sama gambar. Setelah itu bracket. Nah bracket itu semua bracket yang ada di konstruksi sampean ini yang digambar itu dihitung dengan pertimbangan adalah areanya untuk kamar mesin, kemudian bracket untuk midship ya, bracket untuk midship, kemudian bracket untuk area depan kapal. Ini ada di perhitungan bracket. Di ruang muat juga. Kemudian di konstruksi yang depan ya, di area depan, bracket untuk area depan. Setelah itu muncul rekapitulasi. Rekapitulasi ini Saman harus memastikan linknya pas ya. Ini Saman pastikan linknya pas. Jadi ada gambar ini kan ada tiga gambar ya. Ada tiga gambar dari penampang. Ada penampang di kamar mesin di area 0,2 L, kemudian di ruang muat di area midship ya di antara 0,2 sampai 0,7 L, dan di area ceruk haluan yaitu di 0,7 L. Pastikan semua linknya ini pas, karena rekapitulasi nanti sampai masukkan ke area perhitungannya. Yang ini dahulu ada punya anak S1 perkapalan ini, tapi karena sistem konstruksi yang dipakai oleh kapal lancang kuning ini lebih sederhana, maka ini dihapus yang di bawah ini di bawah ini. Nah setelah rekapitulasi ini ada yang namanya berat kapal ini. Sama tidak perlu menghitung ini. Kenapa? Karena ini hanya untuk anak S1 perkapalan ya. Grafik berat kapal kosong, kemudian jalur penyebaran ini sama tidak perlu menghitung karena ini lanjutan dari mata kuliah kekuatan kapal secara panjang maupun melintang ini sama tidak perlu sampai ke sini, hanya sampai ke rekapitulasi saja, sampai sini saja. Setelah itu total gambarnya nanti sampai akan seperti ini ya gambar. Ini gambar ini waktu itu belum selesai.
Ini gambar ini waktu itu masih belum selesai ya gambarnya. Apa? Gambarnya Pratiwi itu. Ini gambar terakhir pada tanggal 15 Januari tahun 2020 ya. Gambar ini. Ini gambarnya ya. Jadi gambarnya itu yang di pojok kiri bawah ini pada pada area 0,2 L. Kemudian di sini pada area 0 chip ya. Yang kemudian di sini adalah area kapal di area 0,7 L kapal sampai ke area 1. Yang paling gampang di sini ini diambil dari di area spot di mana nanti chain lockernya muncul. Orchestral deck ini gambar center line yang dipisah ya. Dipisah bisa. Kalau sama detailkan nanti ada double plat. Double platnya, kemudian ada batas plat. Ini seharusnya batas plat itu di sini. Orchestral deck. Dan ada namanya apa namanya? Harusnya ada bulwarknya ya. Detailnya juga digambarkan juga. Detail pada kalau detail diurutkan ya. Detail itu diurutkan. Detail 4 6. Ini untuk Pratiwi ini kalau ngitung detailnya itu dimulai dari midship section ya. Detail 1, kemudian detail 2, ini detail 3. Ini kalau sama lihat detail 3 ini pandangan dari depannya ini belum ada berapa di apa 1:berapa, ini biasanya 1:5 kalau untuk detail ya. Kemudian ada pandangan dari samping BB potongan, kemudian dari AA untuk detail 3, untuk detail 1. Nah, ini detail 1 kan di sini. Nah, ini 1:5 umpamanya. Dilihat dari kirinya, nah, ini seperti ini. Dilihat dari atas seperti ini. Nah,
A, B, B. Kemudian ini detail 2. Detail 2 berarti di area sini. Ini 2. Detail 3. Ini 2. 2 berarti sini. Nah, ini 2. Pandangan depannya, dan pandangan dari kiri, dan pandangan dari atas. Ini skalanya 1:5. Untuk kapalnya, untuk kapal total gambar totalnya itu skalanya 1:100. Berarti nanti di A1 cukup. Pas A1 cukup. Kemudian di area imaginary space ya, di area 0,2 itu mencerminkan dari mulai yang kiri adalah pada web frame pada frame web frame 20, yang ini pada web mainframe 22. Ini center girder sampai ke area top deck, nav deck, grid deck, boot deck. Yang ini belum selesai gambarnya pada tanggal 15 Januari karena ruangan yang dari RU itu belum masuk ke sini. Kalau sama lihat di RU kan sudah ada ruangan-ruangan. Yang ini belum tergambarkan. Ini di budek ini belum ada ruangan. Kalau ruangan di budek itu kan bisa dilihat di RU dari pandangan atas itu. Yang ini belum selesai waktu itu. Detailnya ada 3, yang di 4 ya, yang diberikan oleh di area atas belum ada detail. Di area akomodasi deck itu belum. Ini detail 7, 6, 4, 5. Detailnya digambarkan di kanannya. Detail 5 masih sama 1:5 ya. Pandangan depannya, pandangan setempat dari BB, pandangan setempat pada AA, pandangan ke bawah. 5, 4 juga sama, pandangan dari depan, pandangan detail BB, kemudian pandangan detail AA yang dari atas. Kemudian di detail 6 juga sama ya. Kemudian detail 7. Nah, ini detail ini menjadi penting untuk menyampaikan ke yang membaca gambar ini, ketika gambar ini di print itu nanti detailnya seperti ini, join last-nya seperti apa, sampai join last-nya seperti apa. Kemudian di gambar yang di depan itu ada 1, 2, 3 detail, yaitu 10, kemudian 8 dan 9. 8, 9, 10. Detailnya di area yang perlu ditunjukkan. Nah, ini konstruksi depan ini belum selesai karena single bottomnya belum tergambar. Single bottomnya harusnya terusan dari ini. Kalau yang ini juga belum selesai karena belum menyampaikan ke mainframe web frame berapa, mainframe berapa yang kanan dan kiri. Ini belum digambar. Ini pada pertemuan 15 Januari 2020. Sama seperti ini. Ini web frame 132, mainframe 130. Cuma gambar single deck sebagai penerusan dari ini belum digambar di sini, di kanan sini. Kira-kira gambarnya seperti ini. Terus kemudian etiketnya kan masih sama ya, principal dimension berapa, dan ininya berapa. Tapi ini masih kurang karena belum ini ya. Ini. Nah, ini kalau kalau sebenarnya yang dimaksudkan dengan rekapitulasi juga masuk ke item pada gambar di gambar penambang melintangnya. Jadi ini rekapitulasi dimasukkan ke sana karena tidak banyak, dimasukkan di sini. Di sebelahnya sini di sini kan cukup masih ada space untuk memberikan rekapitulasi dari konstruksi di arah sini. Anggap sampai membuat detail gambar itu sampai
10 sampai 20 umpamanya, maka sebenarnya sudah cukup untuk kertas A1 untuk menggambar ini. Dan kemudian di bawahnya sini saya berikan rekapitulasi dari jenis konstruksi, apa namanya, detail konstruksinya di sini. Di sini. Yang ada jumlahnya di sini ya. Nah, di sini. Ini kan cuma 96 kalau umpamanya taman tata itu cukup, karena 96 itu kalau umpamanya kertas kan A4 ada 2. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan materinya tentang pembuatan laporan ya. Ini laporan resmi yang waktu itu juga belum selesai ya, dari KPW. Ini laporan resmi tugas gambar memanjang, melintang, dan bukan kulit. Karena gambarnya cuma satu, maka hanya gambar penampang melintang saja ya. Yang ini ya, gambar penampang melintang. Hanya ada satu sama gambar, yaitu laporan resmi untuk tugas gambar penampang melintang. Ini juga sama ganti. Kemudian untuk program studi D4 teknik manufaktur kapal, jurusan mesin dihapuskan saja, tidak apa-apa. Ini pada Januari 2020. Atau kalau di bahasa Inggris kan transfer section ya, penampang melintang. Ini nanti ada dasar pengaku, kata pengantar, dan judul apa? Ada terisi. Nah, daftar isi itu ada bab satunya sama ya, masih sama dengan yang lain. Bab satunya filosofi rancangan umum, dasar teori. Kemudian bab 2 detail perhitungan. Nah, detail perhitungan dan gambar. Yang ketiga adalah gambar rancangan, yang keempat penutup. Nah, ini yang detail perhitungan yang dimasukkan adalah ini ya. Perhitungan ini. Jadi mulai dari definition, total population, plate thickness, receipt section, marginal space, peak contraction, bracket, dan rekapitulasi. Itu adalah detail perhitungan. Sampai print ini sudah tertata berdasarkan kertasnya ya, berdasarkan kertas A4. Ini sudah berdasarkan kertas A4. Yang sampai print untuk bab 2 adalah ini. Mulai dari definition, load approximation, plate thickness, midship, marginal space, pre-contraction, bracket, dan rekapitulasi. Setelah itu, bab 3 itu adalah gambar rancangan. Nah, gambar rancangan itu lampiran dari ini. Gambar rancangan ini ya. Jadi gambar rancangannya sama tampilkan di sini. Boleh A3 boleh ditampilkan gambar rancangannya. Atau A1 yang sudah ditekuk ya. Setelah itu bab 4. Bab 4 itu penutup, simpulan dan syarat. Ini kemudian ada daftar gambar, daftar label tetap ya. Ini isi dari laporan yang dibuat oleh Bupati Rahman ya. Perhitungan beban itu filosofinya seperti apa? Dan karena ini masih bab 1 ya, 1 kan ini. Bab 2 dan bab 3-nya kosong karena dia langsung ke bab 4. Karena bab 2 dan bab 3 itu adalah bab 2-nya adalah print out dari Excel, kemudian bab 4, bab 3-nya adalah gambarnya. Itu ya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan laporan
laporan resmi dari tugas gambar transfer section atau penambang melintang. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk asistensi tugas gambar penambang melintang, karena sampan kemungkinannya belum selesai, maka untuk nanti sore itu hanya untuk tugas gambar denah kamar mesin dan tugas gambar reparasi kapal. Apa tugas gambar? Teknologi reparasi dan konversi kapal untuk nanti sore ya, untuk asistensinya. Jadi tugas gambar denah kamar mesin, tugas gambar denah kamar mesin untuk kelas B. Sampai berarti hanya untuk reparasi kapal saja. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.